Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terkait video viral baru ini, baru saja tadi saya telah sampai ke rumah, tapi ada dititip, ada bantuan dari Kapolres, dititip kepada Polsek, sejumlah uang bantuan kepada kami. Dan saya berterima kasih kepada Polsek dan Kapolres yang telah memberi bantuan, dan penegasan sekali lagi kepada para netizen atau para penikmat media. Kalau saya memang menjual bangkai, pasti saya sudah dipenjara dan tidaklah diberi bantuan. Saya hanya melakukan kesalahan tidak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga mungkin kurang dalam pengolahan, sehingga sate saya sedikit kurang higienis atau kurang bersih. Tapi sekali lagi saya terangkan, kami tidak menggunakan bangkai atau ayam tiren seperti yang di komen oleh para media, karena kami pun sudah klarifikasi, video sudah dibuat dan langsung diwawancari kepada yang menjual ayam juga di Penayung. Dan sekali lagi kami minta maaf kepada tetangga kami kalau terganggu disebabkan karena kami tidak pintar mengelola limbahnya yang mengganggu masyarakat, dan kami akan memperbaikinya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 Podcast with penjual sate Unsia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatir. Nah jadi guys, di video kali ini kita langsung berjumpa sama Abang Mahyudin bang ya. Nah, penjual sate yang di depan Unsia Universitas Syahkuala. Nah, dan satu lagi rekan kita siapa? Agus Salim. Nah, di video ini kita akan melihat, mungkin abang ini belum nonton ya. Udah nonton bang yang berita viral di SCTV? Sudah nonton ya? Oke, jadi kita akan lihat sekali lagi bang bagaimana tanggapan abang ya bang ya. Nah, ini beritanya bang. Ini viralnya tadi pagi bang ya? Iya. Tadi pagi ya. Abang merasa kaget nggak masuk di TV SCTV kayak gini bang? Iya, yang saya sayangkan judulnya apa dibuat bang? Sate ayam busuk. Nah, penggerebekan rumah usaha kuliner daging busuk. Daging busuk. Ini gimana tanggapan abang man? Itu yang saya sangat kecewa sebenarnya, karena sebenarnya yang busuknya itu limbahnya yang busuknya, sebab dagingnya seperti yang kita wawancarai sebelum tadi, orang penjualnya juga, kita ngambil setiap hari daging yang segar, kemudian kita bawa pulang sore, kita kasihkan dalam freezer es, taruh es lagi bang es kan. Jadi besoknya baru diolah, dicuci, kemudian direbus. Setelah direbus dicuci lagi 3-4 kali, kemudian baru dipotong. Setelah dipotong baru diungkep, baru ditusuk, nanti baru dibakar. Banyak prosesnya bang ya. Jadi kalau ada 1-2 mungkin rasa di satenya atau bau seperti yang dicium Ibu Polendes atau Polsek yang meriksa, ataupun bau yang tidak sedap, mungkin kesalahan dari kami freezernya, karena kadang habis pulsa, kadang habis token listriknya mati, telat kami ganti itu sekali memang menyebabkan bau. Tapi tidak sampai busuk, karena dia kalau busuk hijau, tidak pakai lagi, berubah warna dia. Ini tidak, cuma hanya mempengaruhi warna, karena kalau di dalam kulkas dia kan mempengaruhi ini baunya ya, karena dia kan tertutup. Kalau misalkan udah hijau itu abang buang biasa? Buang ya bang. Biasa abang buang ke sebelah atau di mana ada limbahnya? Ya, yang dalam fiber itu, fiber kuning yang nampak viral itu. Ya, ini satu di bawah nih bang. Itu fibernya berisi air buangan. Itu jadi air buangannya. Jadi kalau waktu kami rebus ayam atau yang tidak bagus, kami buang ke situ. Jadi kemudian kalau ayah saya mencuci bekas dangdang untuk masak kuah. Kan kalau kami jualan tidak habis, tinggal kuah sedikit, dicuci, airnya kan berubah warna kuning, disiram ke situ, karena kuahnya memang warna kuning, kuah Padang. Ya betul. Disiram ke situ, nggak kami buang ke halaman karena mengendap dan mengganggu tetangga. Seperti yang saya katakan tadi, tetangga kami misalnya mengeluh dan itu wajar, dia tidak salah. karena keteludaran kami dalam menjaga kebersihannya. Saya mengakui kesalahan saya dalam masalah mengatur kebersihan. Cuma yang saya pastikan, yang saya tekankan, makanya saya bilang tadi, demi Allah, wallah, bukan daging ayam mati, tiren, atau bukan daging bangkai,
karena kita sudah tanyakan langsung tadi pun ke penjualnya, sudah kita lihat dagingnya segar masih berdarah. Cuma makanya kenapa saya kecewa dengan judul di situ ayam busuk. Ini padahal TV-nya TV nasional bang ya. Kenapa nggak dibuat musuhnya penjualnya tidak bersih atau tidak mengatur limbahnya, atau buatlah judul-judul yang lebih enak didengar musuhnya. Jangan bawa ke ayam busuknya. Kalau kayak gini udah sensitif kali ini bang. Ya, karena kami pun punya saksi ketika kami jualan, boleh ditanyakan ke yang samping-samping kami jualan itu. Ya. Saya hampir tiap malam memakan sate itu. Oh, waktu jualan. Dan sahabat saya pun yang bantu saya jualan, dia ketagihan juga makan tiap malam, dia nggak pernah berhenti. Maka lihat aja ke berapa porsi dia makan bang. Kadang sekali 2 kali dia campur dengan bakwan kan. Makanya kalau dibilang busuk, rasanya kami tidak akan makan. Iya. Kami hanya cukup menjual untuk orang cari uang lebih. Betul. Tapi kan kita rezeki dari Allah, Allah menatap. Ya, Allah menatap. Kami tidak cari banyak, kami memang tidak. Kalau misal kami hanya untuk dapat untung banyak, kami jual yang mati. Kami tidak jual 5.000, kami jual 10.000. Nah, itu bisa 4 kali lipat. Itu juga jadi pertanyaan nih bang. Kenapa 5.000? Kenapa bang? Bahkan saya kasih 2.000, 3.000 juga. Kok bisa gitu bang? Itu untungnya dari mana nih bang? Untungnya sedikit memang, cuman saya ngejual kayak perasaan. Kadang anak-anak datang kecil bawa duit 2.000. Saya kasih lontong sedikit, kasih 2 tusuk. Kita pakai perasaan. Anak-anak beli bukan untuk lapar, untuk lapar, tapi cuma pengen makan aja, pengen mata pengen dia. rasa gitu. Pengen mata asal minta aja dia. Jadi kita jual pakai perasaan aja. Makanya rezeki kan dari Allah. Makanya 8 tahun saya jualan. Setidaknya kalau daging itu busuk, kalau diolah-olah terus, terasa waktu dimakan sama pelanggan, dan ketahuan dari dulu, bukan sekarang. Bukan sekarang ketahuannya, udah 8 tahun udah lama. Biasa 4 tahun atau 5 tahun. Makanya yang sekarang ini ketahuannya pun bukan ketahuan disebut. Kenapa? Yang jadi masalahnya keluhan tetangga, limbahnya. Itu pun abang baru pindah ke tempat yang baru itu bang. Baru pindah ke situ. Jadi kami pun setidaknya bisa diberitahukan sudah ada teguran memang sekali. Kami tidak buang lagi, kami tampung akhirnya. Itulah yang tampung itu juga rupanya masih jadi masalah. Teguran dari tetangga bang ya. Jadi setidaknya dari orang kepala desa juga kan. Jadi setidaknya kalau memang waktu kami tampung itu masih juga bermasalah, harusnya mereka bicara langsung ke kami, dan kami akan pindah ke tempat yang lebih jauh. Kalau memang mereka kurang suka bang ya. Ya, maksudnya mereka pun tidak bisa disalahkan juga kan. Ya, betul. Mereka hanya mengeluh karena mereka kena dampaknya. Jadi poinnya sekali lagi bukan karena daging busuknya, tapi limbah. Karena keteledoran saya atau saya tidak bersih mengelolanya. Misalnya saya menaruh limbah di samping, 3 hari baru saya buang, karena kami pun keterbatasan angkutan, karena tidak setiap hari harus menurunkan gerobak berat itu. Gerobak pun cuma ada becak bang ya. Becak, transportasinya terbatas bang ya. Gerobak itu pun kalau kita turunkan setiap hari rusak. Ini sekarang boleh dicek rumah, gerobaknya hampir nggak layak pakai, goyang-goyang. Karena belum punya modal, apalagi COVID-19 kayak gini kan sepi penjualan. Ya betul, kalau udah COVID ini emang sepi. Itu kalau dicek setengah atap saya itu belum saya taruh atap. Belum taruh atap? Belum. Karena memang tidak ada modalnya. Memang minim bang ya, karena krisis COVID-19 bang ya. Nah ini lama juga beritanya nih bang, sampai foto-foto ini apa nih? Sate. Ini satenya bang ya? Yang udah diproses dengan yang belum diproses itu gerobak. Oh ini gerobak abang yang bisa jualan abang tuh bang. Itulah saya pertama lihat ini kayak kenal juga nih gerobak nih, pas abang lihat KTP abang, abang ini kok. Nah ini Kapolseknya bang, gimana? Ya, Kapolsek memang tidak salah. Kapolsek mereka melakukan pekerjaan sesuai instruksi, dan karena ada laporan dari masyarakat, dan Kapolsek pun membina kami juga untuk lebih hati-hati dan lebih bersih lagi dan mengubah pola cara mengolahnya. Berarti memang sate abang diakui lah sama masyarakat, yang terutama nih mahasiswa nih bang. Banyak kali suka sate abang, bahkan tiap hari rame bang ya. Saya kadang mau beli malah antri pasang ya. Nah berarti kadang cepat habis ya bang. Kadang jam 10 udah habis. Jam 10 udah habis ya? 11 udah habis. Itu biasa abang jualan dari mulai jam berapa bang? Sekitar jam 5, jam 6. Jam 5, jam 6. Berarti jam 5, jam 6 cepat juga habis ya? Iya. Kadang orang jualan sate sampai pagi belum habis bang ya. Nah, berarti memang prinsip abang jualan ini memang patut kita tiru ya. Karena sistemnya kayak sistem di Jogja ya. Di Jogja kan murah-murah bang, bahkan dapat 3.000 nasi. Jangan ditiru untuk pengolahan limbahnya. Pengolahannya jangan ditiru. Tapi kalau sistemnya boleh ditiru ya bang kan. Tapi harus segar, dan kita juga sudah lihat juga tadi bang kan. Karena memang dagingnya memang masih segar-segar memang ya. Orang beli pun ramai tadi saya lihat sendiri ya. Nah, jadi bang mungkin itu saja bang. Ada pesan lain buat yang melihat video ini bang?
untuk yang lihat video ini, saya pun tidak memaksa mereka untuk percaya. Ya, betul. Karena kita tidak bisa buat orang untuk mencintai kita. Nah, itu betul. Pasti ada pro dan Jadi, kontra. para penikmat Media berita, sosial, saya hanya berharap untuk bijak. Ya. Sekali lagi saya tekankan, itu bukan daging ayam tiren atau ayam busuk, tapi melainkan saya salah dalam menjaga limbah yang sehingga mengganggu saudara-saudara saya yang di samping. Kira-kira abang kapan nih mau jumpa tetangga ataupun gimana? Kalau memang ini sudah reda, sudah reda dan dingin. orang sudah paham, jadi ketika nanti saya akan minta maaf juga pada tetangga. Apa abang sendiri yang akan datang? Saya akan datang ke sana. Kalau memang mereka belum berkenan, mungkin saya akan pindah. Karena untuk saat ini susah untuk pindah. Jadi karena orang masih berpikir yang negatif bang ya. Takutnya malah ketularan sama itu nanti ya. Padahal jadi saya akan memperbaiki itu. Maksudnya kalaupun saya mau jualan lagi kembali nanti, kan sekarang untuk sementara nama tercemar, tidak mungkin saya jualan. Kalaupun saya akan jualan nanti ketika ini sudah mereda, orang sudah paham, saya akan melakukan minta izin tes dari Dinkes, izin untuk jualan dengan bahan-bahan yang lebih baik, dengan pengolahan limbah yang bagus. Yang lebih bagus. Saya minta izin dari Dinkes dan kalau bisa dari BPOM juga. Jadi supaya agar saya jualannya tidak lagi salah dan tidak lagi dipikir negatif lagi. Jadi ini mungkin banyak masyarakat yang kecewa sudah makan sate abang. Bahkan ada yang di Instagram banyak komentar negatif bang. Negatif, aneh-aneh, maki-maki. Yang dulunya langganan abang tiba-tiba udah jadi berubah, jadi marah gara-gara lihat berita abang jelek. Jadi yang biasanya langganan abang jadi marah gitu, ya kan? Ya, dan nggak enak lagi. Saya pun tidak salahkan mereka. Cuma mereka harus tahu sekarang, mungkin dengan klarifikasi ini semoga mereka semua tahu air limbah yang saya jaga tidak baik, bukan satenya. Kalau ada 1-2 orang yang tidak suka dengan sate saya ketika dia makan katanya ada rasa yang aneh, mungkin itu sekali 2 kali pengaruh es yang kurang baik yang saya kelola, karena saya bukan chef ternama seperti Arjuna. Ada kesalahan yang saya lakukan. Cuma yang satu yang harus diingat, yang terpenting itu kan ayam tiren, bukan ayam bangkai. Ya, itu memang harus dibagikan mungkin ya, biar mahasiswa dan masyarakat Aceh bisa melihat kejelasannya abang ya. Nah, mungkin bang ada yang pengen jumpa abang langsung, kan ini cuma di media sosial mungkin bang ya. Boleh kalau misalnya ingin menanyakan secara pribadi atau melihat langsung ya. Boleh hubungi nomor saya di Instagram ada juga. Kita cek ke tempat orang jual ayam, pastikan sendiri, lihat ayamnya yang mereka serahkan untuk saya itu bagus atau tidak. Nanti mereka boleh tanya sama yang langganan ayam saya. Langganan abang ya. Dan keluarga saya juga makan juga yang kami buat. Tanggapan keluarga abang gimana nih bang? Keluarga semua terdiam dan memang nggak berkata apa-apa. Saya terutama lebih sayang mama kena stroke. Jadi apalagi kena begini, saya takut dengan kondisi mama aja. Kalau yang lain, kalau ada 1000 orang yang memaki saya, 1 juta orang memaki saya, itu saya tidak berpengaruh karena tidak menempel bagi saya. Karena apa? Allah sedang menatap kita. Jadi saya yang buat saya sekarang merasa tidak enak badan, bahkan saya pusing, saya bahkan tidak tidur. Saya cuma ingat mama saya aja, karena mama kan darah tinggi, stroke. Jadi kalau ada masalah begini, kita tahu akibatnya, kita tahu akibat yang lebih fatal. Jadi tolong kepada para netizen atau para pengguna media sosial jangan terlalu membuli lagi ya, karena memang itu suatu bisa dibilang ini fitnah bang ya, karena ini emang limbahnya fitnah di daging busuknya, ya. Tapi kalau limbahnya emang betul limbah, ya betul, dan itu salah saya. Tapi daging busuk itu memang saya tidak menjual daging busuk. Apabila tidak enak, mungkin 1-2 kali pengolahan yang kurang baik. Nah, mungkin itu saja bang video kali ini, semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton video ini. Oke, kami pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bang, boleh saya mau wawancara sebentar nih bang. Nama abang siapa bang? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Abang penjual daging ini selama berapa tahun udah bang? Udah 2 tahun bang. Oh, udah 2 tahun. Berlangganan sama abang ini?
Udah lama juga, 2 tahun semenjak saya jalan sini udah ambil juga sama saya lemang. Sebelum dia ada lagi yang Oh, sebelum ini ada lagi ya. Oh, berarti ini abang jualnya daging segar bang kan? Daging segar bang. Tapi di media sosial sekarang ada yang bilang daging busuk, gimana tanggapan abang? Nah, mana? Gak ada bang daging busuk. Kalau di Aceh emang gak ada. Emang kami belinya itu hidup, kami potong sembelih lagi bang. Kami Sembelih kan, lagi ya? Nah, kan orang Aceh kan udah serat-serat tertentu juga kan bang. Nggak sembarangan gitu bang ya. Oh, Jadi juga kayak gitu. misalkan orang masih ragu, boleh datang ke Penayung bang ya. Boleh datang ke sini lah. Ini kita cek sendiri. ada tepatnya di mana nih? Di pertengahan pasar nih bang ya. Pasar ayam ya. Nah, jadi bang, terima kasih banyak bang. Mungkin cukup itu saja saya nanya sama abang. Terima kasih bang ya. Ya.